Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Berjumpa lagi dengan saya Nur Fajar Eka Septiani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tulungagung. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Pada pertemuan kali ini ada dua pertanyaan pemantik, yakni yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Dan yang kedua adalah apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Menurut saya, jawaban terkait pemantik pertama yakni sebagai guru sangat perlu dalam mempelajari pembelajaran sosial emosional. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan siswa, meningkatkan keterlibatan akademik, mengurangi masalah perilaku, mengembangkan kemampuan sosial, menumbuhkan empati dan hubungan positif. Pendidikan holistik menggabungkan aspek intelektual, emosional, dan sosial. Dengan mempelajari dan menerapkan pembelajaran sosial emosional, guru tidak hanya mendukung perkembangan akademik siswa saja, namun juga mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, juga membantu membentuk karakter dan kesejahteraan emosional mereka secara keseluruhan. Menurut saya, jawaban terkait dengan pemantik 2 yakni pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang menitikberatkan pada nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk menempatkan diri sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran ini juga merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif antara guru di sekolah. Hal tersebut sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Dalam mewujudkannya pembelajaran sosial emosional, maka guru harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran di kelas ataupun di sekolah yang nyaman, aman, menyenangkan sesuai dengan karakter peserta didik. Pembelajaran sosial emosional dapat terwujud jika seluruh warga sekolah memiliki visi untuk menciptakan suatu perubahan yang mampu menciptakan budaya positif di sekolah, sehingga dapat mencetak peserta didik yang mempunyai karakter dan kualitas yang tinggi. Pembelajaran sosial emosional ini juga berkaitan eratnya dengan pendidikan berdiferensiasi, karena nilai yang terkandung saling berkaitan. Harus terpenuhi kebutuhan siswa agar dapat menghasilkan siswa yang bertanggung jawab pada diri sendiri dan juga pada orang lain. Dalam koneksi antar materi modul 2.2 ini juga ada beberapa pertanyaan lanjutan, yakni yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga dalam proses belajar mengajar, setiap hari saya terlalu mengutamakan kognitif anak. Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi tahu bahwa selain mempelajari aspek kognitif, ternyata mempelajari sosial emosional merupakan suatu hal yang penting untuk menumbuhkan karakter. Menanamkan keterampilan sosial emosional dapat merubah karakter secara psikologis sehingga menumbuhkan kesadaran anak untuk memahami perasaan diri sendiri dan juga orang lain, memiliki manajemen diri untuk mengontrol emosi, mempunyai empati dan simpati pada orang lain, memiliki kesadaran berelasi secara efektif, serta dapat mengambil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari dalam modul 2.2 ini yakni yang pertama, menerapkan praktik mindful set dengan menggunakan teknik STOP. Kemudian yang kedua, menerapkan 5 kompetensi dasar pembelajaran sosial emosional yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan yang terakhir pengambilan keputusan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga yakni menerapkan 4 indikator
KSE. Yang pertama, pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, dan yang terakhir, penguatan KSE pada seluruh pendidikan di sekolah. Pembahasan yang terakhir adalah perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Di kelas, saya akan menerapkan yang pertama, memberikan pengajaran eksplisit pada intrakurikuler dan juga ekstrakurikuler, melakukan integritas dalam praktik pembelajaran di kelas, dan yang terakhir menciptakan iklim kelas dan budaya kelas melalui interaksi antara guru dan murid. Kemudian perubahan yang akan saya terapkan pada sekolah yakni melalui penguatan KSE tenaga pendidikan di sekolah dengan menjadi teladan yang baik, dan yang terakhir membuat komunitas belajar di sekolah dan memberikan praktek baik kepada mereka. Baik Bapak Ibu, demikian pembahasan koneksi antar materi modul 2.2 dari saya. Semoga bisa membantu dan menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu lainnya. Salam guru penggerak tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.